Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini di dalam kajian Alkitab kita. Kita akan membahas bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Lama, tepatnya di dalam Kitab Peratapan, pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan yang ke-22. Saudara, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami, dan pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Ayat yang ke-16, mahkota telah jatuh dari kepala kami, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Ayat 21-22, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Barulah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini, di sini merupakan doa yang disampaikan oleh Yeremia kepada Allah. Yeremia dia mewakili bangsa Israel. Dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah, yang mana Allah itu adalah Tuhan mereka. Bapak Saudara, Kitab Peratapan ini ditulis oleh Yeremia. Kitab Peratapan ini berisikan mengenai kesedihan daripada Yeremia. Mengapa Yeremia begitu bersedih? Karena Yeremia diutus oleh Allah untuk menyampaikan penghukuman kepada bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Dan Yeremia juga harus menyaksikan penghancuran atau kehancuran dari bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Hal itu bisa terjadi karena bangsa Israel sudah berdosa. Nenek moyang mereka sudah melakukan dosa kepada Allah, dan mereka juga pada waktu itu mengakui akan dosa-dosa yang sudah mereka lakukan kepada Allah, sehingga konsekuensinya Allah membuang mereka. Allah membuang mereka kepada musuh-musuhnya. Allah memberikan mereka kepada musuh-musuh mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Allah membuang bangsa Israel? Mengapa Allah menyerahkan bangsa Israel kepada musuh-musuhnya? Padahal kita tahu bahwa bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah, di mana pada jauh sebelumnya Allah sudah membuat perjanjian kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Allah sudah membuat perjanjian dengan Abraham dengan mengatakan bahwa akan membuat keturunannya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Dan janji Allah itu diperbaharui kembali ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu keluar dari tanah Mesir melalui pimpinan Musa dan saudara-saudaranya. Allah membaharui perjanjian di Sinai dengan bangsa Israel dengan menyatakan bahwa Allah akan menjadi Tuhan mereka dan bangsa Israel akan menjadi bangsa pilihannya. Akan tetapi di dalam bagian ini, mengapa Allah seakan-akan tidak memberikan pintu maaf, atau Allah seakan-akan tidak memberikan pengampunan kepada Israel? Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-21 dan yang ke-22. Di situ dikatakan bahwa apa engkau sudah membuang kami sama sekali?
sangat murkakah Engkau terhadap kami? Di sini merupakan statement yang disampaikan oleh Yeremia kepada Allah. Yeremia mewakili bangsanya menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah. Mengapa Allah seakan-akan tidak memberikan pintu maaf, pintu pengampunan kepada mereka? Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya Allah bukan tidak memberikan pintu pengampunan kepada bangsa Israel, tapi Allah memberikan pelajaran kepada bangsa Israel bahwa konsekuensi dari dosa itu harus ada konsekuensinya, yaitu mereka di mana Allah mengizinkan bangsa Israel untuk diserahkan kepada musuh-musuhnya, untuk dibawa, diangkut dari tanah kelahiran mereka, yaitu Kanaan. Padahal di dalam perjanjian di Sinai, Allah mengatakan bahwa Allah akan memberikan kepada bangsa Israel suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Akan tetapi dengan bangsa Israel dibawa ke dalam pembuangan, hal itu menunjukkan kepada kita bahwa bangsa Israel mereka kehilangan kemakmuran, janji yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ketika mereka dibawa ke dalam pembuangan, maka mereka menjadi orang yang tidak bebas, menjadi orang yang tidak merdeka. Padahal mereka itu adalah bangsa yang merdeka, bangsa pilihan Allah. Akan tetapi karena dosa-dosa yang mereka lakukan, maka mereka harus menanggung konsekuensinya. Lalu pertanyaannya kembali yang seperti yang tadi saya katakan, apakah Allah tidak memberikan pengampunan kepada mereka? Jawabannya, Allah tetap memberikan pengampunan kepada bangsa Israel, tetapi dosa yang sudah dilakukan harus ada konsekuensinya. Dan Allah di dalam bagian-bagian firman Tuhan lainnya, akhirnya Allah memulihkan keadaan bangsa Israel. Ketika mereka sudah dibuang ke dalam pembuangan, Allah tetap memulihkan keadaan mereka dengan membawa sisa-sisa bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan. Nah, Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita juga saat ini sedang merasa bahwa kita sudah banyak melakukan kesalahan, kita sudah banyak melakukan dosa-dosa, sehingga kita merasa diri kita ini tidak layak di hadapan Allah, sehingga kita mempunyai pemikiran untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, contohnya dengan melakukan bunuh diri dan lain sebagainya, karena kita merasa bahwa diri kita sudah sangat berdosa hingga kita tidak layak untuk diampuni oleh Allah, sehingga kita merasa tidak layak mendapatkan pengampunan dari Allah. Kalau kita memiliki pemahamannya seperti itu, maka kita harus membuang jauh-jauh akan pemahaman tersebut, karena Allah selalu memberikan pintu pengampunan, pintu maafnya kepada kita. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan suatu dosa, maka ketika kita datang kepada Allah menyadari dosa-dosa kita dan kita meminta pertobatan kepada Allah, maka Allah memberikan pintu maafnya kepada kita. Maka Allah membukakan pintu pengampunannya kepada kita. Hal itu dapat terjadi karena Yesus sudah menebus kita dari dosa. Allah sudah memberikan kepada kita anak yang tunggal. Allah sudah memberikan satu-satunya anak yang tunggal kepada kita untuk menebus manusia dari dosa. Karena manusia yang berdosa tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa itu hanya Allah sendiri. Maka jalan satu-satunya Allah memberikan anak yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Saudara, bagi kita yang merasa sudah melakukan banyak kesalahan, bagi kita yang merasa sudah melakukan banyak dosa, mari kita datang kepada Kristus. Kita memohon ampun kepada Kristus, meminta pemulihan kepada Kristus, sehingga kita bisa dipulihkan keadaan kita seperti semula. Bapak Saudara, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik, Allah yang selalu memberikan
pintu pengampunan kepada umatnya. Allah yang selalu panjang sabar, Allah yang selalu setia terhadap umatnya, walaupun umatnya selalu tidak setia kepada Dia. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini kita diingatkan ketika Allah seakan-akan tidak menjawab doa kita, ketika Allah seakan-akan membuang kita, sebetulnya di situ Allah sedang bekerja untuk kita, untuk pemulihan kita, asalkan kita menyadari kesalahan kita dan kita mau berubah dari hal-hal, dari perilaku kita yang buruk menjadi lebih baik. Maka disitulah Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Saudara, kita harus mengingat bahwa Allah selalu ada bersama dengan kita. Kristus selalu ada bersama dengan kita, dan Kristus sudah menyediakan tempat bagi